Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang salah satu diagnosis psikososial atau kelompok diagnosis risiko, yaitu ansietas atau kecemasan. Tujuannya, setelah mengikuti pertemuan ini, diharapkan mahasiswa mampu mendemonstrasikan pelaksanaan intervensi keperawatan pada klien dengan masalah psikososial ansietas. Perlu saya jelaskan bahwa untuk istilah, kalau itu ada di setting klinik rumah sakit, maka istilahnya adalah pasien. Sementara kalau di lingkungan masyarakat, di komunitas, maka kita sebut dengan klien. Dan di sini saya menggunakan istilah klien. Karena ansietas ini juga banyak ditemukan di masyarakat ya. Kan, tapi jika settingnya memang itu sedang di rumah sakit, misalkan di rumah sakit umum, contohnya ada pasien akan melaksanakan operasi, kemudian mengalami ansietas, maka harus diganti dengan istilah pasien. Cukup jelas ya untuk perbedaan penggunaan istilah pasien dan klien, karena ini pun akan menjadi clue atau kata kunci saat teman-teman mengerjakan soal-soal uji kompetensi. Jadi kalau sudah menggunakan istilah pasien, ini settingnya adalah di setting klinik, pelayanan kesehatan. Sedangkan klien itu di komunitas. Ya, kita review, mungkin ini sudah dipelajari sebelumnya pada keperawatan dasar, bahwa ansietas atau kecemasan ini merupakan perasaan was-was, khawatir, perasaan yang tidak nyaman, seakan-akan terjadi sesuatu yang dirasakan sebagai ancaman. Nah, ini seakan-akan, berarti di sini objeknya memang tidak spesifik, tidak jelas. Perasaan takut yang tidak jelas. Ini ya disebutkan tidak jelas, perlu digarisbawahi bahwa ansietas berbeda dengan takut, karena kalau ansietas ini tidak jelas objeknya ya, dan tidak didukung oleh situasi, akan tetapi kita yang merasakan bahwa seakan-akan terjadi sesuatu ancaman, padahal tidak didukung oleh situasi dan juga tidak didukung oleh objek yang spesifik. Berbeda dengan takut. Ketika merasa cemas, individu merasa tidak nyaman atau mungkin memiliki firasat akan ditimpa malapetaka, padahal ia tidak mengerti mengapa emosi yang mengancam tersebut terjadi. Menurut feedback 2008, tidak ada objek yang dapat diidentifikasi sebagai stimulus ansietas. Nah, sebetulnya ansietas ini merupakan alarm dalam tubuh kita. Tubuh kita ini sudah sangat lengkap sekali diciptakan. Ini hal yang perlu kita syukuri, bahwa ada alarm biologi dalam tubuh kita, yaitu adanya perasaan cemas ini, yang merupakan alat peringatan internal memberikan tanda bahaya kepada individu. Misalkan besok kita akan melaksanakan UAS, maka ada peringatan internal, ada alarm yang mengingatkan kita, saya harus belajar, kalau tidak belajar nilai saya bisa jelek. Nah, ini merupakan alarm atau alat peringatan internal. Ya. Kemudian Sadok 2005 juga menjelaskan, sebetulnya ansietas ini adalah suatu respon yang normal dari seorang individu terhadap pertumbuhan. Nah, pada diagnosis sehat jiwa kan sudah kita bahas, ada 8 tahap pertumbuhan psikososial ya, menurut Erik Erikson, dari mulai infant atau bayi sampai dengan lansia. Jadi proses pertumbuhan itu diikuti oleh perasaan cemas ya, kekhawatiran untuk mencapai tugas perkembangan. Jadi ini merupakan hal yang wajar ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Atau juga karena adanya perubahan. Pertumbuhan juga merupakan perubahan. Kemudian saat kita menghadapi pengalaman baru, awal masuk menjadi maba misalkan, ya, kemudian masa penemuan identitas dan makna hidup. Oke, jadi cemas merupakan respon yang normal, fisiologis terjadi mengikuti sebuah perubahan, pertumbuhan, perkembangan. Nah, tadi sebetulnya sudah disinggung sedikit bahwasannya ansietas ini merupakan alarm internal, pengingat internal. Karena memiliki dua aspek, ya, bisa bersifat positif, aspek sehat, dan aspek membahayakan. Tergantung dari tingkat kecemasannya, lama ansietas itu dialami oleh individu, dan seberapa baik individu tersebut melakukan coping terhadap ansietas. Ya, jadi jangan kita berharap saya tidak akan ansietas, karena ansietas ini merupakan respon yang normal.
Akan tetapi kita harus kaji tingkatannya berada pada tingkat yang mana, berapa lama kita rasakan, kemudian bagaimana kita merespon ansietas itu sendiri. Ya, kalau kita melihat dari model adaptasi stres, kita harus melihat terjadinya sebuah respon itu karena adanya stresor yang disebut dengan faktor predisposisi. Bisa dari respon, dari stresor biologis. Proses regulasi ansietas ini dipengaruhi oleh reseptor khusus terhadap benzodiazepin yang dimiliki oleh otak. Jadi ada reseptor untuk menangkap neurotransmitter kecemasan ya. Regulasi tersebut berhubungan dengan aktivitas neurotransmitter GABA yang mengontrol aktivitas neuron atau sel otak yang bertanggung jawab menghasilkan ansietas. Bila GABA bersentuhan dengan sinaps, yang kemarin kita pelajari di teori neurobiologi, di sinaps itu terjadi transfer pesan elektrokimia ya, dan berikatan dengan reseptor GABA pada membran postsinaps, setelah sinaps, di akson sel berikutnya, di dendrit, akan membuka aliran atau pintu eksitasi sel dan memperlambat aktivitas sel. Teori ini menjelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya ansietas adalah neurotransmitter GABA di dalam otak. Ya, kemudian bisa dari stresor psikologis. Menurut Freud membagi ansietas ke dalam dua jenis ya, ada ansietas primer dan subsekuen atau sekunder. Kalau ansietas primer itu disebabkan oleh kejadian traumatik yang dimulai sejak dilahirkan saat bayi, akibat adanya stimulus secara tiba-tiba saat persalinan contohnya. Kemudian berlanjut dengan tidak tercapainya kepuasan akibat rasa lapar. Nah, ini pada fase infan ya, di mana tahap perkembangan psikososialnya kan pada tahap trust-mistrust. Jadi bayi ini akan percaya kepada orang-orang yang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama di sini rasa lapar, ya, haus, tidak nyaman dengan saat dia mengompol contohnya. Ansietas primer terjadi karena dorongan atau ketegangan yang diakibatkan oleh faktor eksternal. Jadi orang-orang di sekitarnya tidak memenuhi kebutuhan bayi tersebut. Sehingga ini menimbulkan perasaan cemas. Jadi cemas ini sudah mulai bisa dirasakan oleh bayi. Bahkan ada teori yang menyebutkan bisa dirasakan semenjak individu itu berada pada fase kehamilan ya, dalam kandungan. Sedangkan ansietas sekunder terjadi sejalan dengan peningkatan ego dan usia. Jadi setelah usia bayi berlanjut ke toddler, usia preschool, usia sekolah, remaja, dewasa muda, dewasa. Nah, ini terjadilah ansietas sekunder. Dari sosial budaya juga bisa memberikan stresor ansietas. Faktor-faktor banyak sekali di lingkungan yang bisa mempengaruhi terjadinya ansietas. Cara hidup orang di masyarakat berdampak pada timbulnya stres, di mana individu mempunyai cara hidup yang sangat teratur, mempunyai falsafah hidup yang jelas, maka pada umumnya lebih suka mengalami stres. Kemudian, stres itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Ringan, sedang, berat, dan panik. Nah, ansietas ringan ini merupakan ansietas atau kecemasan yang kita perlukan, karena kita lihat di sini. Merupakan perasaan yang berbeda dan memerlukan perhatian khusus. Jadi, mulai meningkat, awareness-nya meningkat, kesadarannya meningkat. Stimulus sensori meningkat, membantu individu memfokuskan perhatian untuk belajar, menyelesaikan masalah, berpikir, bertindak, merasakan, dan melindungi diri sendiri. Nah, ini artinya ansietas dalam tingkat yang ringan ini dibutuhkan oleh kita saat menghadapi situasi yang memang itu membutuhkan peningkatan effort kita. Contohnya tadi mau menghadapi evaluasi, maka cemas ringan ini akan menstimulus kita untuk dapat memaksimalkan kemampuan yang kita miliki karena fokus kita akan meningkat. Kemampuan menyelesaikan masalah akan meningkat. Berpikir kita lebih lancar ya.
Respon fisik, ketegangan otot ringan, sadar akan lingkungan, rileks, sedikit gelisah tapi tidak begitu mengganggu, penuh perhatian dan rajin. Nah, kalau misalkan kita masih dikumpulkannya tugasnya masih 1 minggu lagi, kita belum cemas ringan. Oleh karena itu kemampuan kita juga ya mengerjakan mungkin 1 paragraf. Tapi ketika dikumpulkan besok, maka malam ini kita bisa mengerjakan 1 makalah sampai selesai. Itu contohnya, karena adanya ansietas ringan. Ya, respon kognitif juga lapang persepsi meluas, terlihat tenang, percaya diri, perasaan gagal sedikit, waspada, memperhatikan banyak hal ya, belajarnya optimal. Respon emosional, perilakunya otomatis, artinya bisa mengerjakan dengan cepat ya. Kemudian terstimulasi. Selanjutnya ansietas pada kadar lebih tinggi lagi. Sekarang ansietas sedang. Perasaan yang mulai mengganggu memungkinkan individu berfokus pada hal penting dan mempersempit lapang persepsinya. Kalau sudah sedang, ini lapang persepsi sudah mulai menyempit. Ya, ketegangan otot sudah mulai meningkat, tanda-tanda vital pun sudah mulai meningkat, pupil dilatasi, mulai berkeringat, gelisah, ya, suara juga sudah mulai berubah bergetar, ya, tinggi. Kewaspadaan, ketegangan otot meningkat, ini sering ingin buang air kecil, mungkin juga ada respon sakit kepala, pola tidur bisa berubah, nyeri punggung, dan banyak juga keluhan nyeri fisik yang lainnya. Lapang persepsi menurun, tidak perhatian secara selektif, fokus terhadap stimulus meningkat, rentang perhatian menurun, pembelajaran terjadi dengan ini harus difokuskan sekali ya, karena sudah mulai kurang bisa berpikir dengan maksimal. Mudah tersinggung, kepercayaan diri goyah, tidak sabar ya. Selanjutnya adalah ansietas berat. Ditandai dengan lapang pandang yang berkurang, fokus pada sesuatu yang rinci, spesifik, serta tidak berpikir tentang hal lain. Jadi betul-betul fokusnya pada hal tersebut. Nah, respon fisik, ketegangan otot berat, hiperventilasi, cepat bernafasnya ya, kontak matanya buruk, pengeluaran keringat meningkat, bicara cepat, nada suara tinggi, tindakan tanpa tujuan ya, dan serampangan itu artinya tidak terkontrol, rahang menegang, mengatuk, menggertakkan gigi, mundar-mandir, bahkan bisa berteriak. Lapang persepsi terbatas, proses berpikir terpecah-pecah, ini sulit untuk menyelesaikan masalah ya, egosentris sifatnya. Agitasi, takut, bingung, dan panik ini yang paling tinggi responnya. Berhubungan dengan kehilangan kendali. Detail perhatian menjadi hilang, terperangah, ketakutan, respon fisik, kognitif, dan emosionalnya juga ini memburuk. Ya, sudah jelas di sini sudah tidak dapat menyelesaikan masalah, bahkan sudah mulai muncul adanya halusinasi, ilusi, ada waham, ya ini bisa terjadi, mungkin terjadi. Oke, nah untuk tindakan medis, farmakoterapi, ini kita cukup tahu bahwasannya kalau ansietas ini sudah menjadi gangguan, kalau ansietas ringan tidak membutuhkan obat, sedang juga belum membutuhkan. Akan tetapi kalau ansietas itu sudah pada tahap berat, bahkan panik, dan terjadinya lama, terus-menerus, ini akan membahayakan untuk individu. Bisa jadi tadinya dalam kelompok diagnosis resiko, bisa bergeser ke kelompok diagnosis gangguan. Oleh karena itu, pada kondisi ansietas berat dan panik, farmakoterapi dibutuhkan. Ada 4 kategori obat-obatan yang biasa digunakan, kelompok SSRI, antidepresan trisiklik atau ATS, atau antidepresan heterosiklik. Ini nanti bisa dicari macam-macamnya. Ini kelompoknya ya. Ansiolitik benzodiazepin, dan antidepresan inhibitor monoamin oksidase atau MAOI. Ini menurut feedback tahun 2008. Nah, dalam pemberian obat, maka tugas kita adalah memperhatikan prinsip benar minum obat. Dimulai dengan memastikan benar pasiennya, kemudian benar obatnya, benar dosisnya, benar rutenya, benar waktunya ya, itu harus kita perhatikan. Kemudian intervensi keperawatan untuk ansietas, tujuannya yang pertama klien mampu mengenal ansietas, mengenal dulu.
Jadi tidak bingung dengan perasaan yang sedang dialaminya. Kemudian memahami cara mengatasi ansietas melalui teknik relaksasi dan mampu memperagakan menggunakan teknik relaksasi untuk mengatasi ansietas. Tindakan keperawatannya ditujukan untuk individu dan untuk keluarganya. Untuk individunya, bina hubungan saling percaya pasti ini untuk semua diagnosis, membantu klien mengenal ansietas, kita jelaskan, mengajarkan klien teknik relaksasi dan motivasi klien untuk melakukan teknik relaksasi setiap kali ansietas muncul. Apa saja yang harus dilakukan pada saat bina hubungan saling percaya? Tentunya kita mengucapkan salam, memperkenalkan diri, memanggil klien dengan nama panggilan kesukaan, berjabat tangan, jelaskan tujuannya, kontrak, tema waktu dan tempat, menyatakan siap membantu dalam bahasa verbal dan nonverbal. Dan bahasa nonverbal ini seringkali ini lebih menyampaikan pendapat, menyampaikan maksud kita, sehingga pasien itu bisa betul-betul percaya ketika memang bahasa nonverbal kita juga mendukung. Nah, ini bisa direview kembali di tahap komunikasi terapeutik. Bantu klien mengenal ansietas, kita membantu klien mengidentifikasi, menguraikan perasaannya itu seperti apa. Kemudian kita jelaskan situasi apa saja yang dapat menimbulkan ansietas dan kita yakinkan kepada klien bahwa perasaan itu merupakan perasaan yang normal dialami oleh individu menghadapi stresor. Ya. Kemudian kita mengajarkan klien teknik relaksasi. Pertama bisa dengan distraksi, jadi dialihkan perhatiannya dengan hal yang disukai oleh pasien, bisa dengan mengerjakan hobinya, ya, menonton TV dan lain-lain, banyak sekali, dan ini tidak bisa dipukul rata untuk semua klien, ya, tentunya berbeda-beda teknik distraksinya, sesuai dengan hobinya, sesuai dengan alat yang tersedia, ya, dengan situasi kondisi. Yang kedua yang sering kita ajarkan adalah teknik relaksasi napas dalam. Nah, silakan ini dipelajari lebih lanjut bagaimana teknik napas dalam untuk relaksasi, ya, dan progresif muscle relaksasi atau relaksasi otot progresif. Kemudian hipnotis 5 jari. Ini tugas, ya, silahkan dicari bagaimana caranya melakukan relaksasi otot progresif, progresif muscle relaksasi, teknik tarik nafas, dan hipnotis 5 jari, ya. Kemudian ini tindakan keperawatan untuk keluarga, sama keluarga juga harus mampu mengenal dulu masalah ansietas itu apa, paham bagaimana proses terjadinya, dapat merawat anggota keluarga mengalami ansietas, mempraktekkan cara merawat, dan kalau misalkan menunjukkan tanda-tanda yang krisis, maka keluarga harus mampu membawa anggota keluarganya ke pusat pelayanan kesehatan. Ya, ini mirip dengan yang tadi untuk pasien. Ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa silahkan dicari bagaimana teknik distraksi, relaksasi nafas dalam, progresif muscle relaksasi, dan juga hipnotis 5 jari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.